Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Pada saat ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan iman. Nah, saat ini saya ingin memberikan 3 jenis iman berdasarkan Alkitab. Sebenarnya ini tidak ada ditulis secara tersurat ya, langsung ditulis secara literlek di dalam Alkitab. Namun pada faktanya di Alkitab ada secara prinsip. Ya. Nah, yang pertama adalah historical faith ya, historical faith. Jadi kita bisa melihat historical itu pasti sejarah. Jadi iman terhadap sejarah, iman terhadap sebuah peristiwa. Contohnya saya percaya bahwa kisah zaman Nuh itu ada. Saya percaya bahwa kisah Salomo ada, kisah penciptaan ada. Nah, itu merupakan sebuah iman, artinya kita percaya adanya kisah yang demikian. Ya, jadi itu yang disebutkan historical faith, percaya pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau yang ada di dalam Alkitab. Ya, saya percaya kisah Nuh, saya percaya kisah Abraham yang dipanggil oleh Allah dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kan historical faith yang terjadi di masa lalu. Nah, yang kedua adalah practical faith ya, practical faith. Ya, tentu kita sudah bisa memahami, mengerti praktikal berarti iman yang bersifat praktis yang terjadi di keseharian kita. Kalau tadi di masa lalu ya, sekarang lebih ke arah iman keseharian kita. Contohnya saya bisa beriman bahwa dia pasti sembuh, bahwa dia pasti kaya, bahwa dia pasti diberkati. Saya percaya juga bahwa tahun ini saya akan mendapatkan jodoh. Saya percaya bahwa tahun ini saya akan bisa mendirikan sebuah gereja dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan practical faith yang dimana terjadi di keseharian kita yang kita butuhkan. Ya, itu practical faith. Nah, yang ketiga adalah saving faith. Saving faith. Nah, ini adalah iman yang menyelamatkan. Ini hubungannya dengan keselamatan kita di dalam Tuhan, keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau yang pertama dan kedua, historical faith dan practical faith itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Jadi kalau beriman pun kau secara historical maupun praktikal itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Termasuk praktikal itu ya, yang bisa melakukan mujizat itu loh, tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Ya, makanya ya jangan terlalu istilahnya menggebu-gebukan atau menggembar-gembarkan lah ya, apa bahasanya itu ya, menggembar-gembarkan atau memuja-mujakan tentang iman-iman yang bersifat saya bisa menyembuhkan dan sebagainya. Itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan dalam arti keselamatan kekal dalam Yesus Kristus, dalam arti keselamatan setelah kematian. Nah, jadi yang saving faith ini hubungannya dengan iman yang menyelamatkan dalam arti di dalam Yesus Kristus. Di dalam misalnya ini hubungannya dengan penginjilan ya, yang dimana Yesus yang menjadi juru selamat. Tentu yang berbicara soal saving faith ini hubungan erat dengan Yesus Kristus, yang dimana kita bisa memahami dosa yang menjadi awal Yesus berinkarnasi ke dalam dunia ini dan dia memberikan keselamatan kepada kita. Nah, iman yang seperti inilah iman yang memberikan kepada kita sebuah keselamatan. Kalau yang nomor 1, nomor 2 tadi tidak ada hubungannya. Jadi kita bisa melihat ya bahwa iman perbedaan antara historical faith, practical faith dan saving faith. Jadi
Makanya kadang kan orang, aku beriman kepada Allah. Nah sekarang beriman yang seperti apa dulu ya? Beriman yang dimaksud itu apa? Ke arahnya ke saving faith, atau jangan-jangan hanya sekedar practical faith? Kalau practical faith ini Bapak Ibu, saya bisa katakan juga orang-orang yang beragama sebelah juga bisa melakukan itu. Mujizat juga ada di agama sebelah, ya. Jadi jangan terlalu terlalu membanggakan dengan iman-iman yang practical faith itu. Kan ini yang terjadi ya di kalangan-kalangan tertentu ya. Ya lebih apa, saya bisa menyembuhkan, diundang kemana-mana. Saya bisa melakukan mujizat, diundang. Padahal tanda tanya dulu, apakah ini sudah sungguh-sungguh menerima Yesus atau tidak? Ya, kesembuhan juga tidak hanya datang kepada orang yang percaya kepada Yesus loh. Yang tidak percaya juga bisa terjadi kesembuhan. Bahkan orang yang tidak percaya Yesus juga bisa melakukan kesembuhan. Nah ini maksud saya, supaya kita hati-hati, jangan terlalu mengutamakan yang tidak utama. Yang terutama tentunya adalah saving faith, yang memberikan keselamatan kepada kehidupan kita. Kiranya ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.